What do you think about public administration? Secara garis besar, ilmu administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Untuk lebih jelasnya, terdapat 4 definisi administrasi publik berdasarkan ruang lingkupnya. Yuk, kita simak. Definisi administrasi publik berdasarkan ruang lingkupnya terdiri dari 4 macam, yaitu definisi politis administrasi publik, definisi legal administrasi publik, definisi manajerial administrasi publik, dan terakhir, definisi occupational administrasi publik. Nah, ayo kita lihat penjabaran dari masing-masing definisi administrasi publik. Definisi politis administrasi publik terdiri dari apa saja yang dilakukan oleh pemerintah atau aktivitas pemerintah. Maksudnya adalah para pegawai pemerintah di seluruh dunia melakukan hal-hal tindakan politik yang positif ataupun negatif yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari warganya. Yang kedua, pelayanan yang secara langsung maupun tidak langsung disediakan oleh pemerintah atau pelayan birokrasi. Maksudnya adalah pemerintah menyediakan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan, listrik, air, minyak dan gas, pengiriman surat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebuah fase dalam siklus pembuatan kebijakan publik atau proses kebijakan publik. Hal ini dimaksudkan bahwa semua keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakan dibuat oleh mereka yang mengontrol kekuasaan politik dan diimplementasikan oleh para pejabat administrasi birokrasi. Yang keempat, implementasi kepentingan publik atau implementasi kebijakan. Maksudnya adalah segala kebijakan diimplementasikan untuk kepentingan pemerintah, kepentingan wakil rakyat, kepentingan kelompok-kelompok masyarakat, bahkan kerjasama antar daerah atau negara atau institusi lain di luar negeri. Dan yang terakhir, untuk definisi politis administrasi publik adalah tindakan yang dilakukan secara kolektif yang tidak bisa dilakukan dengan efektif secara individual atau collective action. Artinya, para pimpinan kita tidak bisa menjalankan pemerintahan secara individual atau sendiri. Untuk itu dituntut tindakan bersama, terpadu, dan terkoordinasi. Definisi legal administrasi publik merupakan yang pertama, pelaksanaan hukum publik. Artinya, setiap penerapan hukum yang bersifat umum pada dasarnya merupakan tindakan administrasi. Administrasi publik tidak akan ada tanpa landasan hukum umum. Nah, dalam teori ini, tidak ada administrator pemerintah bisa melakukan sesuatu jika tidak disediakan perangkat hukum atau aturan yang mengizinkan institusi tersebut bertindak atau administrator bertindak atas norma, ketentuan, atau aturan yang telah disepakati bersama, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua adalah regulasi. Artinya, pemerintah membuat dan menerapkan regulasi yang harus dipatuhi oleh warganya, seperti regulasi kepegawaian, surat kelahiran, maupun surat kematian. Yang ketiga, the king's largest. Maksudnya adalah barang-barang jasa atau pelayanan atau penghargaan apa saja yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, tanpa largest legitimasi politik, pemerintah yang sedang berkuasa bisa saja runtuh. Yang keempat adalah pencurian. Nah, dalam pengertian ini, menitik beratkan kepada segala bentuk kebijakan atau aktivitas pemerintah yang secara sengaja maupun tidak sengaja membawa kepada praktek maladministrasi. Nah, terkadang nih ya, pemerintah tidak benar-benar menjalankan kebijakan distributif, redistributif, dan regulasi secara transparan dan jujur. Kita lanjutkan pengertian administrasi publik yang ketiga,
yaitu definisi manajerial. Administrasi publik merupakan fungsi eksekutif dalam pemerintahan. Nah, apa yang dilakukan eksekutif pada umumnya dimaksudkan untuk memanage program-program yang ada untuk menjalankan birokrasi, walaupun tidak menutup kemungkinan ada persaingan antara kepentingan eksekutif maupun legislatif. Yang kedua, manajemen spesialisasi. Artinya, setiap pejabat telah memiliki tugas-tugas secara spesifik sesuai dengan jurisdiksi yang menjadi otoritasnya yang masing-masing saling mendukung. Yang ketiga, rutinitas dan formalitas aktivitas yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah seni dan sains. Artinya administrasi merupakan seni atau cara bagaimana orang-orang bisa bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan demi organisasi maupun birokrasi. Nah, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut diperlukan sains atau keahlian teknis, atau bisa disebut managerial skill. Yang terakhir adalah definisi occupational. Administrasi publik merupakan, nah, dalam pengertian kategori okupasi ya, itu merupakan suatu profesi khusus, misalkan pegawai negeri, dokter, bidan, terus juga dukun, bahkan tukang pijat. Nah, segala aktivitas yang bisa berakibat tindakan publik itu jatuhnya di kategori okupasi. Yang kedua adalah kontes kepiawaian menulis atau membuat laporan. Nah, dalam hal ini, keahlian seseorang atau keahlian bawahan yang mampu membuat tulisan maupun laporan yang bisa meyakinkan atasannya, mampu membawa dirinya mendapatkan sebuah promosi karena atasan sangat memperhatikan bawahan yang seperti ini. Yang ketiga, sebuah bidang akademik yang artinya merupakan studi tentang art atau seni dan ilmu pengetahuan atau bisa jadi technical skill tentang manajemen yang diterapkan pada sektor publik. Dan terakhir adalah sebuah profesi. Maksudnya sangat jelas bahwa untuk menjalankan pelayanan publik terhadap masyarakat, profesi menjadi suatu kebutuhan bagi administrasi publik. Dari penjelasan mengenai 4 ruang lingkup definisi administrasi publik, dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari semua proses manajemen, organisasi, dan individual yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif, eksekutif, dan peradilan. Definisi ini mencakup kegiatan formulasi, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Terus apa sih bedanya public administration dan public management? Tentu kita udah sering ya ngedengarinnya. Nah, kalau public administration itu lebih mengacu kepada proses manajemen, organisasi, dan individual yang terlibat dalam tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sedangkan kalau public management itu lebih mengacu kepada manajemen anggaran, kontrak pelayanan, dan pegawai, kewirausahaan, serta pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat. Lantas, pernah nggak sih terfikirkan oleh kita siapa saja yang terlibat dalam proses administrasi publik? Nah, dari gambar berikut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang terlibat dalam proses administrasi publik adalah stakeholder atau pemangku kepentingan. Kenapa? Karena dalam administrasi publik di negara yang demokratis, yang terlibat tidak hanya administrator, tetapi juga banyak pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian video singkat saya mengenai ilmu administrasi publik beserta ruang lingkupnya. Dan diharapkan video singkat ini bermanfaat buat kita semua, terutama mahasiswa dan mahasiswi program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Thank you ya, dan see you next time.